haram. Al halalu wal haramu, halal dan haram. An Abi Abdullah An-Nu'mani ibni Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abi Abdullah Nu'man bin Yasir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Fa bainahuma mustabihatun, dan di antara keduanya ada yang mustasabihat. HP-nya kecilin, La Dik. ya'lamu. Gimana tuh? Lanjut Ustaz, ini bocah HP-nya kegedean suaranya. La ya'lamuhunna katsirun minan nasi, dan tidak mengetahui akan mutasabihat itu kebanyakan daripada manusia. Iya. Famanittaqa subahati istabra'u lidinihi wa irdihi, dan barang siapa yang takut ya Bu itaqa itu, Menghindari iya. menghindari, dan barang siapa yang menghindari dia yang subhat itu istabra'a, dan dia menjaga itu ya. Niscaya telah menjaga iya atau telah membebaskan iya. Niscaya telah membebaskan dia pada agamanya dan irdihi, dan Kehormatannya. dan agama dan kehormatannya. Dan waman waqa'a fi subuhati waqa'a fil harami, dan barang siapa yang jatuh dia pada subhat, maka terjatuhlah dia pada yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yusiku Ya. yusiku ayyar ta'afi, seperti pengembala yang mengembala dia di sekitar ya. Iya. Sekitar al-hima itu apa? Pagar. Kebun larangan. Sekitar kebun larangan. Yusiku terjatuh apa tuh? Hampirlah. Hampirlah terjatuh dia pada itu. Iya. Yarta itu apa tuh ya? Yarta'a sebenarnya bukan terjatuh. Yarta'a itu apa namanya? Hewan memakan rumput. Apa namanya? Menyambar lah gitu ya. Hampir-hampirlah bahwa menyambar rumput ya atau memakan ya, dalamnya kebun larangan. Nah, marta kan tempat main-main kan, tempat santai, marta. Ala wa inna likulli malikin ala himyun gitu ya. Hima. Himan. Ini kan mubtada tuh ya, bukan muakhar ya. Ini isim inna. Inna isim inna ya. Nasab. Wa inna likulli malikin ala himma, dan sesungguhnya bagi setiap penguasa ada larangan. Ketahuilah, ala itu tempuh ya, Ya, ketahuilah, intabih artinya. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi siapa raja ada larangan. Ala wa inna himyallahi maharimuhu, dan ketahuilah dan sesungguhnya larangan Allah adalah yang diharamkannya gitu ya. Yang dia haramkan akannya gitu ya. Itu keharamannya Allah sebenarnya begitu. Maharimu ini siganya apa nih? Gimana? Siganya bentuknya apa nih? Maharimu. Jama' sigat muntahal jemu. Tajidun. Mafa'ilu. Wa inna himallahi maharimuhu. Keharaman dia gitu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, dan sesungguhnya pada jasad ada segumpal darah. Iza salahal jasadu, apabila sehat
soleh dianya Mudghah. mudghatan tersebut, maka solehlah jasadu kulluhu, jasad seluruhnya. Wa iza fasadal jasadu kulluhu, dan apabila buruk dianya mudghah, maka akan buruklah jasad semuanya. Ala wahya qalb, dan ketahuilah bahwa dia itu mudghah itu adalah hati gitu. Iya, iya. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ustaz Aris mau nih, mau ikut nih? Nggak ada yang ikut. Tanya aja. Oh, lanjut kita. Sambil belajar nih, tenang. Iya. Al-hadisu rawahul Bukhari fil imani. Hadis yang meriwayatkan oleh Bukhari pada iman, pada bab iman. Al-hadisu mubtada Ustaz, rawahu khobar. Bermula hadis tersebut itu di atas tadi itu rawahul Bukhari. Oh ya. Al-hadis bermula hadis di atas yang itu rawahul Bukhari kan itu ya. Iya. Meriwayatkan dia oleh Bukhari gitu. Pada kitab iman. Iya. Babu min istibra'al lidinihi. Bab dari man istibra'a lidinihi. Bab dan barang siapa yang membebaskan dirinya untuk agamanya dia. Itu rakam halaman 52. Nomor hadis 52. Oh, nomor hadis maaf. Yeah. Nomor 52 wal buyu. Ini jual beli kan tuh ya? Ya, dalam kitab buyu. Wal buyu'i, dan dalam kitab jual beli ataf kepada fil imani. Fil buyu'i. Oh, fil iman, fil dan buyu dan kitab buyu ya. Artinya begini, Imam Bukhari kan, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini 2 kali, dalam kitab Al-Iman sekali, dalam kitab buyu jual beli sekali. Ya. Kalau kitab buyu nggak ada babnya gitu ya? Ya, ini masalahnya, kita belum pernah khatam Sahih Bukhari. Kayaknya ada kitabul buyu gitu. Iya, ya. Dan warawahu al-muslimun fil buyu, dan meriwayatkan akan hadis tersebut oleh Imam Muslim pada kitab jual beli juga tuh ya. Iya. Babu akhzal ya, Pak. Akhzi. Oh ya. Babu akhzil halali wa turkil subhati. Wa tarkis subhati. Bab ambil yang halal dan tinggalkan yang subhat. Rakam nomor hadis 1599. Abu Daud fi buyu. Semuanya dalam buyu semua nih ya. Yeah. Abu Daud dalam kitab jual beli. Babu fi ijtinabi subhati. Bab pada menjauhi subhat. Nomor hadis 3329 dan 3330. Dan wa Tirmizi fil buyu juga. Dan Tirmizi juga pada kitab jual beli. Babu tarkis subhati, bab meninggalkan yang subhat. Nomor hadis 1205. Wan Nasa'i fil buyu, dan Imam Nasa'i dalam kitab jual beli bab istinabu as-subhat, bab meninggalkan yang subhat. Hadis yang nomor 241. Bab Ibnu Majah fil fitani. Jamak taksir dari fitnatun. Oh, Ibnu Majah fil fitani, dan Ibnu Majah dalam kitab fitnah. Ya. Bab wuqufi inda subhati, bab berhenti dengan subhat itu. Itu ya? Ya, bab berhenti ketika berhadapan dengan syubhat. Artinya jangan ambil yang syubhat ya.
Nomor hadis 3984. Ini nomor hadis banyak banget tuh ya. Iya, banyak banget ahli hadis. Kita jarang dengar kan. Saya Bukhari aja kita belum khatam-khatam, itu masalahnya. Jadi pengetahuan kita tentang hadis sangat kurang sekali. Hadis Arba'in pun enggak hafal. Matan Arba'in ini Matan Arba'in enggak khatam-khatam. Soalnya lama khatamnya kita baca syarahnya. Kalau baca matannya doang kan cepat. Iya. Betul. Ustadz Aris nggak mau ikutan baca? Saya menyimak aja. Oke, lanjut Ustadz Fahri. Ini tugas Ustadz Fahri sampai buka puasa. Ayo Ustadz Fahri. Ahmiyatul hadisi. Hal-hal yang penting dari hadis. Hazal hadisu, hadis bermula hadis ini mujma'un ala azimi mauqi'ihi wakasiratun ya. Wakasrati atah kepala azimi. Wakasrati fawaidihi. Hadis ini dikumpulkan, mujma'un. Diijma'kan. Diijma'kan. Hadis ini diijma'kan kepada besarnya kedudukannya. Mauka itu kedudukan. Mauqi atas keagungan kedudukannya dan banyaknya faedahnya. Bahwa ahadul ahadisi allati yaduru alaiha al-islamu. Dan dia, hadis ini adalah salah satu dari hadis yang dianya yang beredar atasnya darani yaduru beredar. Berputar, beredar, berkisar boleh. Yang berkisar atasnya Islam. Kalau jama'atun. Jamaah ini siapa tuh? Ini berkatalah oleh satu jamaah ulama, sekelompok ulama, jama'atun. Jama'atun. Kalau jama'atun berkatalah sekelompok ulama jamaah, wa sulusuhu. Dia adalah sepertiganya Islam. Islam betul ya? Ya. Islam. Wa qala Abu Daud, dan berkata Abu Daud, rubuhu, seperempatnya. Waman ya? Ya. Waman an'ama nazra gitu. Ya. Fihi, barang siapa yang memberi kenikmatan gitu ya. An'ama di sini artinya mendalami. Man an'aman nadhara, barang siapa yang mendalami ia akan pemikirannya fihi dalamnya hadis. Faman an'ama nazra fihi wajadahu hawiyan li jami'ihi. Dan barang siapa yang mendalami mendalami hadis ini gitu ya. Ya, mendalami akan pemikiran, akan pandangan, kan? Mendalami akan pemikiran. An'ama ini bukan memberi nikmat aja gitu ya. Bukan. Nah. Ada arti mendalami nadhara, pemikiran, fihi dalamnya hadis. Barang siapa mendalami pemikiran dalam ini, wajadahu, maka dia akan mendapatkan hawiyan li jami'ihi. Hawiyan apa nih, Bro? Mengandung, melengkapi, mencakupi. Wajadahu, mendapat dia akan hadis itu ya. Akan yang mengandung bagi semuanya Islam. Hawiyan ini sebagai apa kedudukannya? Hal atau maf'ul wajadah, niscaya mendapati ia akannya hadis hawiyan, akan yang mencakup li jami'ihi bagi semua Islam. Dalam satu hadis ini sudah ada Islam seluruhnya, ada halalnya, ada haramnya, ada syubhatnya. Li'annahu mustamilun ala bayanul halali wal harami wal mutasabihi. Karena dia hadis mustamilun mengandung atas penjelasan ala bayani, penjelasan halal dan haram dan mutasabiha.
salah yaslihu namanya. Salah Yasluhu atau yaslahu. Nah, wa ma yasluhu al-qalbu wa ma yafsuduhu. Dan tidak saleh sebenarnya. Amalnya Ini berarti aslaha yuslihu wa ma yuslihul qalba wa ma yufsiduhu. Mutadi kelihatan. dan apa-apa yang mensalehkan, membaikkan kalba, ke hati gitu. Dan apa-apa yang memberi keburukan pada hati gitu. Merusak hati. Wa ma yufsiduhu. Itu akan hati. Ya. Wa hadza yastalzimu ma'rifata ahkami syari'ati. Betul tak ya? Ya. Dan ini yastalzimu melazimkan ya? Melazimkan. Menghendaki juga boleh. Menuntut juga boleh ya. Dan ini menuntut pada pengetahuan hukum-hukum syariah katanya. Usuliha. Syariat mudah dinilai dari syariat gitu tuh. Enggak boleh syariat mudah pada alif lam, badal. Hukum syiar yang mana? Asalnya hukum dan furu'nya hukum. Dari hukum dari itu. Ya, badal. Ma'rifati ahkami syariati usuliha. Dia mudah pun nilai dari mana itu usulinya? Kita badal kepada ahkami. Hukum syariat yang mana? Asalnya hukum dan cabangnya hukum. Ma'rifati ahkami syariati usuliha wa furu'iha. Asalnya dan furu'nya. Wa huwa aslun fil akhzi bil war'i wa huwa tarkus subahati. Dan bermula dia dah asal daripada mengambil warak ya. Ya. Mau mengambil warak, dan dia adalah meninggalkan yang subhat. Gimana itu Ustaz? Jadi begini ceritanya dikit. Berkata satu jamaah, kalau hadis di atas tadi sepertiga Islam. Menurut Abu Dawud seperempat. Karena menurut Abu Dawud itu ada 4 hadis nanti yang menjadi pokok Islam kan. Salah satunya hadis halal ini. Waman an'ama ini menurut kata Syekh Dr. Mustafa ini, Dabibul Buga ini kelihatannya. Barang siapa yang mendalami pandangannya dalam hadis, meneliti hadis, memikirkan terus kan, dia mendapati hadis ini sebenarnya mengandung semua keislaman. Alasannya apa? Li'annahu, karena hadis ini mencakup pembahasan halal, pembahasan haram, pembahasan mutasyabihat, pembahasan hal-hal yang bisa memperbaiki hati, pembahasan hal-hal yang bisa merusak hati, itu lanjutannya semua. Jadi wahadza ini ketika dalam hadis ini ada hal-hal yang menghendaki untuk memperbaiki hati atau merusak hati. Wahadza yastalzimu, ini itu menghendaki, ia akan mengenal hukum syariah asalnya dan furu'nya. Kita harus tahu hal yang memperbaiki hati, merusak hati. Berarti kan harus mempelajari syariat seluruhnya, baik usuluddinnya, furu'nya. Nah, atas alasan itulah maka hadis ini merupakan pokok Islam kan. Nah, dan hadis ini aslun fil akhdzi bil wara. Dasar dalil dalam kita harus mengamalkan wara. Nah, wara itu ajaran Islam, berarti ada wara. Yaitu tinggalin syubhat. Nah, begitu lebih kurang Ustaz. Lanjut. Menyesuaikan artinya agak susah aja. Ini kan asal mengambil kalau lihat di kamu itu. Iya, mengambil. Kan sama aja. Mengambil maksudnya mengamalkan. Mengambil bergerak untuk mengamalkan wara. Itu maksudnya. Gitu ya. Bukan diambil doang, disimpan kan? Emang agak susah itu makna-makna tambahan gitu ya. Betul ya. Perlu jam terbang gitu. Iya. Oke, lanjut. Lugatul hadisi. Bahasa hadis. Ya. Baina itu bayan. Bayinon tadi kan. Innal halala bayinun. Bayinun zahirun. Berarti yang menjelaskan. Bayinun artinya zahirun. Wa huwa ma nasallahu wa rasuluhu au ijma'u muslimuna. Ajma'a. Au ajma'a muslimuna ala tahlilihi bi'ainihi tahrimihi bi'ainihi au tahrimihi bi'ainihi.
bayanun gitu ya. Bayyinun. Bayin menjelas ya. Yang menjelaskan dan dia bermula dia adalah apa yang Allah dan Rasulnya nafsa itu ya. Ya, manassallahu. Mana sallahu Allah yang Allah nafkan, yang Allah firmankan nanti. Jadi gini, tadi yang halal jelas. Apa maksud zahir? Ma. Wahwa dianya zahir, dianya yang halal. Itu ma. Maksudnya zahir di sini nggak mesti halal. Kan bayin ada dua dalam hadis tadi. Halal bayin, haram juga bayin. Arti bayin zahir apa arti zahir? Dianya zahir ma. Sesuatu yang mengenaskan oleh Allah, yang menjelaskan oleh Allah dan menjelaskan oleh Rasul atau mengijma'kan oleh orang muslimin kepada halalnya atau kepada haramnya. Jadi maknanya harus sekalian. Jadi zahir jelas dalilnya apakah halal atau haram. Pokoknya nas jelas. Lafaz nas, lafaz yang jelas. Gitu ulang Ustaz. Bahwa mana sah? Bi ainihi ini halal dalam apa nih? Bi ainihi ini loh. Zatnya. Oh, bi ainihi. Jadi kita muta'ala begini. Dianya zahir itu sesuatu yang menjelaskan oleh Allah, menjelaskan oleh Rasulullah atau ijma'lah oleh kaum muslimin kemana ijma? Kepada halalnya ma dengan zatnya ma. Atau kepada haramnya ma, haramnya sesuatu bi ainihi dengan zatnya. Sesuatu yang disebutkan secara jelas. Hurrimat alaikumul maitatu, mayat haram. Nah, berarti itu zahir kan? Bayan jelas. Ya. Tuh. Ada dalilnya jelas. Ya. Mustabihatu gitu kan. Ya, mustabihatun. Jamu mustabihin. Jamak dari mustabihin gitu ya. Mustabihin. Wahwa muskilu. Ya, muskil. Enggak jelas muskil. Gimana? Masalah kan artinya muskilah kan. Ya, kenapa masalah? Karena nggak jelas. Kalau udah bisa diperjelaskan kan nggak masalah lagi. Oh, muskil. Muskil itu samar-samar. Makanya jadi masalah. Kalau abu-abu kan masalah. Kalau muskilah kan bisa tengku kan. Artinya masalah gitu kan. Iya. Daerah muskilah gitu. Ya, makanya begitu Ustaz. Yang menyebabkan sesuatu jadi masalah karena nggak jelas. Kalau jelas nggak bukan masalah lagi. Makanya muskil ini artinya samar-samar, nggak jelas. Makanya jadi masalah. Ya. Ketika mata kita nggak jelas kan masalah kan? Harus pakai kacamata. Itu maksudnya. Siap. Harus diputar-putar Ustaz ya. Sama artinya dengan muskilah juga ya? Ya. Kan muskilatun. Ya. Nah ini. Lama fihi min lima. Oh, lima fihi min adamil wuduhi fil hali wal hurumati wal hirmah. Wal hirmati ya. Gitu. Ya. Jadi lama. Begini, ini saya artikan Ustaz. Mustabihat jam'u mustabihin. Mustabihin mufrad, jamaknya mustabihat. Apa arti mustabih? Wahwal muskil. Dianya mustabih itu muskil. Muskil. Apa arti muskil? Samar-samar. Kenapa yang samar-samar disebut muskil? Lima fihi karena ma yang ada ia dalamnya mustabih tadi. Apa yang ada di dalamnya? Min adamil wuduh, tidak jelas halal, tidak jelas haram. Nah, karena tidak jelas, makanya samar-samar. Makanya disebut muskil, masalah. Kemudian la yang lamuhunna. Tidak mengetahuinya dia gitu ya. Tidak mengetahui akannya yang musyubhat. Ya. Subhat. La yang lamu hukmaha. Dan tidak mengetahui hukumnya tuh. Litanaza'a al-adillatu. Ini masdar kelihatannya. Litanazu'il adillati. Litanazul adillati, karena tidak tahunya, tidak jelasnya, terangkannya dalil. Jadi karena saling tarik menarik. Naza'a kan saling tarik menarik ya, munaza'ah. Karena saling tarik menarik dalil. Di satu sisi dalil menariknya ke halal, di sisi yang lain dalil menariknya ke yang haram. Maka terjadilah namanya syubhat. Nah, litanazum.
Karena saling tanazuk, saling rebutan dalil. Litanazu'il adalati. Nah, Ini kenapa berebutkan dalil gitu ya. saling menarik kayak bab tanazuk dalam nahu ya, saling merebut. Nah, Merebut tempat kan gitu ya. merebut dalil. Semua pengen. Yang bilang haram dalil itu ditarik ke haram. Yang bilang halal dalil itu ditarik ke halal kan gitu. Faya tasabbahu maratal halali wa tasabbahu maratal harami gitu ya. Ini kita baca harama kayaknya nih. Harama dan halala. Fahiyat tasbahu. Maka dianya syubhat menyerupai ia kadang-kadang akan halal. Ya, maratan al halala. Maratan daraf. Menyerupai ia pada suatu kali akan yang halal. Wa tasbahu maratan, dan menyerupai ia pada kali yang lain akan yang haram. Jadi maf'ul bih gitu tuh. Ya, tushbihu. Fahiyat tushbihu. Ashbaha yushbihu. Tushbihu maratan al halala wa tushbihu maratinil harama. Maf'ul bih. Maratan ini sebagai apa sih? Daraf. Daraf sih ya. Ya. Daraf zaman gitu. Ya, pada suatu kali maksudnya pada suatu waktu, jadi bisa zaman. Ya. Faya tusbihu maratan al halala wa tusbihu maratan al harama gitu. Ya. Ittaqi subhata. Ittaqa fi'il madhi. Famanit taqa syubhat. Ittaqa subhata. Syubhati jamak muannas. Baca tetap syubhati. Subhati ya yang ini. Ya muannas biasa. Ibta'id anha. Menjauhlah dari dia. Begini caranya Ustaz. Karena ittaqa tadi fi'il madhi, berarti e-nya mufassirnya juga fi'il madhi. Ittaqa syubhati. Apa arti ittaqa? Ibta'ada anha. Begitu cara kita membacanya. Menjauhi ia darinya syubhat. Kalau abtada yaqtaidu ini ada bukan ibta'id ya sebenarnya? Bukan. Karena ibta'id ini tafsir dari ittaqa. Beliau pengen mengartikan ittaqa. Karena ittaqa fi'il madhi berarti ibta'ada kita baca sama-sama madhi. Nah. Gitu. Ya, gitu. Berarti ada seseorang gitu menjauhi ibta'ada anha. Tadi kan di atas dalam hadis famanit taqa syubhat. Barang siapa yang ittiqa ia akan syubhat. Apa arti ittaqa? Menjauhi ia darinya syubhat. Nah, gitu Ustaz. Waduh. Oke. Panjang ceritanya ditunggu ya. Panjang. Waja'ala bainahu wa baina kula subhatin atau muskilatin wakayatan. Ya. Benar. Benar. Dan menjadikan dia antara bainahu antara dia hu-nya yang mana tuh? Dia orang tadi dia siman. Menjadikan dia antara dia dan antara yang setiap yang subhat atau yang muskilah yang kabur wakayatan. Apa itu dinding? Akan penjaga ya. Penjaga wakayatan. Nah, itulah arti ittaqa. Ittaqa kan diambil dari kata waqaya. Ditambah alif dan ta. Jadi iutaqa. Wow dirubah jadi ta. Jadi ittaqa. Apa arti ittaqa? Dia menjadikan sesuatu sebagai penghalang antara dia dan yang lain. Kalau di sini waja'ala bainahu, menjadikan ia antara dia dan antara setiap syubhat dan muskilah akan satu dinding, penghalang, penjaga kan? Nah, itu maksudnya. Ngambil jarak lah. Ittaqa itu ngambil jarak dari syubhat. Lanjut Ustaz. Masih panjang ini. Masih lama. Masih panjang. Jam berapa nih? Wah, kan buka puasa 17.45 berapa? 56. 45. Masih ada 15 menit lagi. Ayo lanjut Ustaz, santai. Istabra'a lidinihi wa ardihi itu ya. Dan dia istabra'a dia berlepas diri, membebaskan dirinya ya. Istabra'a. Iya. Terbebas untuk agamanya. Dan apa tadi tujuannya ardihi?
kehormatannya. Kehormatannya. Talaba, berarti talaba bara'ata, dia meminta kepada kebebasan. Mencari kebebasan, lebih enak kan? Talabal bara'ah, mencari ia akan kebebasan. Ya. Mencari dia akan kebebasan. Aw hasala 'alaiha li'ardihi Minat ta'ni. minat ta'ni. Apa tuh minat ta'ni? Tuduhan. Ta'ni itu tuduhan. Oh, tuduhan. Oh. Dia mencari kepada kebebasan atau menghasilkan akan dia. Itu tapi hasalah nih. Menghasilkan ia di atasnya kelepasan li ardihi bagi kehormatannya. Lepas dari mana? Hasil dari tuduhan. Menghasilkan ia di atasnya kelepasan. Agak ini. Lanjut. Li ardiha minat ta'ni. Jadi maksudnya menghindari syubhat karena takut dengan ta'ni ini betul ya? Jadi pertama kenapa kita nggak mau melakukan yang syubhat supaya menjaga agama, Kemudian menjaga kehormatan juga karena orang yang suka main dari syubhat mudah dituduh orang, kan gitu. Ta'ni ini tuduhan. Jadi kita suka megang duit orang ini ntar mudah dituduh, jangan-jangan ente KKN dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita menghindari posisi-posisi yang syubhat, jadi susah orang untuk menuduh kita kan, akhirnya kehormatan kita terjaga. Begitu barangkali maksudnya. Ya. Walidinihi minal nafsi gitu ya. Nafsi. Dan bagi ke agamanya daripada kekurangan. Ya. Wa asara bidzalika ila ma yata'allaqu bin nasi wa ma yata'allaqu billahi azza wajal. Dan mengisyaratkan dia itu kan? Ya. Ini siapa yang mengisyaratkan? Nabi. Oh. Mengisyaratkan dia oleh Nabi SAW dengan itu kepada apa-apa yang terhubung dengan manusia, Ya. Apa yang terhubung dengan manusia dan apa-apa yang dia terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya gini, ketika Nabi menyatakan famanittaka syubhat faqad istabra'a lidine, itu hubungan dia dengan Allah, wa irdi hubungan dia dengan manusia. Oh ya. Waqa'a fi subhati, terjatuh pada subhat. Ijtara'a ala luqu'i fi subhati, terjatuh pada ibtara'annya apa ibtara'an? Itu ijtara'a dari jur'ah. Arti jur'ah dia telah memberanikan diri. Bagaimana cara mengartikan? Barang siapa yang mendekati syubhat sungguh terjatuh ia dalam syubhat, maksudnya telah memberanikan diri ia untuk jatuh dalam syubhat. Nah, iya, berani. Ijtara'a. Itu jatuh atas syubhat. Sudah semena-mena ia. Apa ya? Memberanikan diri. Memberanikan pelanggaran, nekat nih namanya. Allati asbahat al-halalah ya. Al-halal minal wajhi wal harami wal harama wal harama min wajhin akhar. Min wajhin akhar. Allati asbahat ini kan menjadi betul ya? Na'at kepada syubhat. Oh, asbahat ini na'at daripada syubhat. Allati asbahat, mausulnya na'at kepada syubhat. Syubhat yang mana? Telah terjatuh ya ke dalam syubhat. Syubhat yang mana? Syubhat yang menyerupai akan yang halal dari satu sisi dan menyerupai yang haram dari sisi yang lain. Itu cara mengartikan. Ya, asbahat. Asbahat al-halala. Al-halala ini maf'ul bih. Maf'ul asbaha, ya. Kan tadi di atas yang syubhat kan bisa ditarik ke halal, bisa ditarik ke haram. Ada tarik menarik dua dalil kan? Makanya beliau menyatakan dia terjatuh ke dalam syubhat, yang syubhat itu seolah-olah halal dari satu sisi, haram pada sisi yang lain. Minal wajhi wal haram minal wajhi akhar. Ya. Begitu Ustaz. Al-lahmi itu ya. Al-hima. Hima. Oh, ini larangan tadi ya, al-hima. Ya. Wal hima. Awil mahma. Wal mahma itu ya. Ya. Al mahma wa huwa al mahzuru
ala ghairi malikihi, yang yang terlarang sebenarnya. Ya. Mahzuru, yang dilarang, terlarang pada selain pemiliknya. Nah, nggak boleh masuk orang lain, namanya hima kan? Khusus pemiliknya. Nah. Wakila dikatakan huwa ma yahmihu. Kan itu. Yahmihi. Yahmihi huwa ma yahmihi, yang melarang berarti ya. Akannya mah Al-khalifati. khalifat. Al-khalifatu. Ya. Dan apa-apa yang Dilarang akannya oleh khalifah. Oleh khalifah, au naibuhu, atau oleh wakilnya. Ya. Minal ardi, dari bumi, minal ardi mubahati, dari bumi yang mubah, Untuk hewan para pejuang, lidawabil mujahidin. lidawabil mujahidin, untuk dewan para pejuang. Wayamna'a al Ghaira. Ghairam, Atau yumna'u juga boleh, dan dilarang akan orang lain anhu darinya hikmah tadi. Wa yumna'ul ghairu anhu. Jadi ghairu failnya gitu. Naib fa'il kalau kita baca yumna'u. Berarti yumna'u. Ya. Wa yumna'u al ghairu anhu. Dan dilarang oleh yang lainnya atasnya. Darinya kebun tadi ya. Jadi ada dua berarti arti kebun ya. Hima, sesuatu yang dilarang kepada bukan pemilik, atau ada juga yang menyatakan dia satu petak tanah yang dikhususkan oleh khalifah untuk hewan para pejuang, dilarang hewan lain ngerumput di situ. Jadi khalifah itu walaupun ada tata anis dia muzakkar. Nah, khalifah tata mubalaghah, khalifah. Dikit lagi Ustaz, biar sampai di judul besok enak. Yushiku. Ustaz aja nih, teguh aja nih, tanggung nih. Yushiku ay yasra'u, cepat ya, au yukribu, atau hampir-hampir ya. Artinya au syaka yushiku itu fi'il muqarabah, hampirlah bahwa. Ayyar ta'afih ay anta'kula minhu masyiyatuhu wa tuqimu fi. Ayyar ta'afihi artinya bahwa makan darinya kebun oleh hewannya, wa tuqima, dan tinggal menetap ianya hewan fihi dalamnya kebun. Maharimuhu, tadi himallah yaitu yang diharamkan oleh Allah. Apa arti maharimuhu? Al-ma'asil lati, maksiat alati yang mengharamkan akannya maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudghah qit'atun minal lahmi, sepotong dari daging, kadarama yumdagu fil fami, seukuran ma yang dikunyah dalam mulut. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada sama berbuka dan teguh. iya, sambil kita tunggu, masih beberapa menit lagi. Kita tutup dulu sana. Luar biasa ini. Iya, insyaallah. Panjang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih teguh. Iya.